Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali. Hari ini hari Selasa dan kita kembali akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini kita nyanyikan sebuah pujian untuk menghantar kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bersama-sama Tuhan kami menyembah. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, di mana kami melihat karya Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Bahkan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan.
Di waktu kami lemah, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Di saat kami susah, Tuhan juga sanggup menghibur kami. Bahkan pada waktu kami tidak ada jalan, Tuhan juga sanggup membuka jalan. Oleh karena itu hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami. Supaya apa yang kami dengar hari ini yaitu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita kembali membuka 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 24. Satu kisah yang sangat menarik Bapak Ibu. Perikop ini dikatakan Elia dan janda di Sarpat. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 24. Ini kisah yang sangat menarik di mana ada seorang janda di Sarpat, saudara, yang mengalami masa-masa kekeringan, saudara. Dan janda ini bersama anaknya tinggal punya segenggam tepung, saudara. Segenggam tepung itu Nabi Tuhan minta untuk dibuatkan sebuah roti. Dan janda ini membuat adonan itu meskipun janda ini tahu bahwa itu perbekalan dia sehari, tapi dia lakukan itu. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau ada dalam posisi janda ini, saudara, tentu kita berpikir 1000 kali untuk memberikan segenggam tepung terakhir dan itu diberikan kepada orang lain. Tentu kita berat, saudara. Sekalipun mungkin dia hamba Tuhan yang besar. Janda di Sarpat ini tahu jelas kalau dia memberikan tepung terakhirnya, kemungkinan besar dia dan anaknya akan mati kelaparan. Memang bukan kemungkinan, memang pasti bisa mati kelaparan. Tapi yang saya lihat di dalam perikop ini, janda ini memilih jalan iman, saudara. Apa itu jalan iman, saudara? Karena itu dia tidak ragu sedikit pun ketika Elia menyuruh dia kembali ke dapur untuk membuat roti untuk dia dan putranya. Sekalipun dia, saudara, tahu bahwa sebenarnya ia sudah tidak mempunyai tepung lagi. Dan inilah yang disebut dengan iman. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita kalau kita menghadapi masa-masa seperti itu? Dan itulah berbicara tentang iman. Begitulah cara iman bekerja. Ia tak pernah bisa dikarantina oleh hal-hal yang bisa kita lihat, kecuali kalau kita mengizinkan. Iman bekerja dengan begitu sederhana, hanya dengan segenggam tepung. Janda itu terpelihara hidupnya. Tapi sayangnya Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita selalu ribut kurang, dan kurang. Sikap hati kita yang membatasi kekuatan dari kuasa Allah mengalir melalui kita dan terus memperbaharui kita. Saudara yang dikasih Tuhan, punyakah kita iman segenggam tepung ini? Di dalam kesulitan masihkah kita tergerak untuk berbagi kasih? Dalam keterbatasan
Masihkah kita tergerak untuk peduli akan orang lain? Tuhan tidak pernah menuntut kita harus punya ini dan punya itu. Untuk melangkah dengan iman, cukup dengan segenggam tepung. Artinya saudara, sekalipun yang kita punya sangat terbatas, Tuhan mampu membuat mukjizat. Asalkan kita percaya dan melangkah dalam iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini satu pelajaran yang indah melalui iman yang ada dalam hidup kita. Saudara yakin dan percaya Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Apapun yang menjadi pergumulan kita, bagaimanapun situasi yang kita hadapi hari ini, jangan kau merasa khawatir, jangan kau merasa berkekurangan, jangan kau merasa ketakutan. Sebab jika kita memiliki iman, maka langkah kita begitu pasti. Dengan segenggam tepung, iman itu bertumbuh. Sehingga janda di Sarpat terpelihara kehidupan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Satu hal yang indah yang kami petik dari seorang janda di Sarpat. Meskipun hidupnya di dalam kekurangan, dia tahu bisa memberi. Meskipun hanya segenggam tepung yang ada yang dia punya, tapi dia melangkah dengan iman. Akhirnya janda di Sarpat Tuhan pelihara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pelajaran yang indah. Kami percaya Tuhan tak pernah menuntut kami harus punya ini dan itu untuk melangkah dengan iman. Hanya segenggam tepung yang ada pada kami. Artinya sekalipun yang kami punya sangat terbatas, Tuhan mampu membuat mukjizat asalkan kami tetap percaya dan yakin. Hari ini kami percaya yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Tuhan sanggup memulihkan segala-galanya dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan sanggup mengangkat kami. Akan terus naik dan bukan turun. Sehingga kami bisa melihat pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan mudah menyerah saudara. Karena hari esok Tuhan sudah ada di sana. Jangan hidup di hari kemarin. Karena hari kemarin sudah berlalu. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.